Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Badaria SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kimia dasar. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya M. Khariansyah dengan NIM 2072300033 bersama dengan teman-teman saya. Saya Aura Suci Adita dengan NIM 2072300011. Saya Interilatul Zahra dengan NIM 2072300027. Perkenalkan, nama saya Syahrok Fafia Ramadhani dengan NIM 2072316. Nama Elsa Judita Aulia Putri, NIM 207230039. Kenalkan, nama saya Binti Latifatul Mutiah, NIM 207230015. Baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori asam basa menurut Lewis. Paparan ini akan saya bagi menjadi 5 bagian, di mana nantinya kami akan membahas atau menjelaskan pengertian terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan contoh reaksi asam basa, indikator asam basa, kelebihan dan kekurangan asam basa, dan yang terakhir yaitu kesimpulan teori asam basa menurut Lewis. Baiklah, apakah teman-teman menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tak jarang kita menemukan senyawa asam basa, mulai dari makanan, bahkan hingga barang-barang yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Salah satu contoh mudahnya yaitu deterjen atau sabun yang digunakan untuk mencuci pakaian. Deterjen tersebut memiliki zat yang sifatnya adalah basah. Perlu diketahui bahwa asam basa merupakan larutan elektrolit. Larutan tersebut dikenal pula karena memiliki ciri yang khas, yaitu berupa asam, dan memiliki rasa yang masam. Contohnya seperti vitamin C, cuka, dan lain sebagainya. Sedangkan basa merupakan senyawa yang memiliki rasa yang pahit, serta memiliki tekstur licin apabila dipegang. Contohnya seperti pasta gigi, kapur sirih, bahkan hingga deterjen. Mengenai asam basa, beberapa ahli sempat mengemukakan pendapatnya mengenai teori asam basa. Nah, kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan teori asam basa menurut Lewis. Sebelum kita membahas teori asam basa menurut Lewis, sudahkah kamu memahami apa itu asam dan basa? Apakah pengertian asam dan basa hanya sebatas larutan dengan rasa yang masam dan pahit saja? Tentu tidak ya teman-teman. Asam dan basa adalah larutan elektrolit dengan ciri khas tersendiri. Secara kimia, asam dapat juga diartikan sebagai zat elektrolit yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sementara itu, basa adalah zat elektrolit yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- di dalam air. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan teori asam basa menurut Lewis. Teori asam basa ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1923 oleh Gilbert Newton Lewis, yaitu seorang ahli kimia yang berasal dari UC Berkeley. Lewis mengusulkan teori alternatif agar lebih mudah dalam menggambarkan senyawa asam dan basa. Teori asam basa Lewis ini memiliki pandangan bahwa asam dan basa merupakan senyawa yang memiliki struktur serta ikatan. Nah, menurut pandangan Lewis, asam merupakan suatu zat yang memiliki kecenderungan dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa. Contoh dari beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3, maupun AlF3. Sedangkan basa menurut Lewis merupakan zat yang mampu memberikan pasangan pada elektron. Dalam pandangan teori asam basa Lewis, basa memiliki pasangan yang elektronnya bebas. Contohnya seperti NH3, Cl negatif, maupun ROH. Nah, untuk lebih lanjutnya, Lewis berpandangan bahwa reaksi dari asam dan basa adalah reaksi dari serah terima pasangan elektron, sehingga terbentuklah suatu ikatan kovalen koordinasi dari reaksi serah terima pasangan tersebut. Contoh reaksi asam basa Lewis. Reaksi dengan ion H positif. Ion H positif berperan sebagai asam Lewis dan H2O berperan sebagai basa Lewis. Reaksi antara molekul air dan proton menghasilkan hidronium H3O positif, seperti yang diilustrasikan di bawah. Di sini, atom oksigen menyumbangkan pasangan elektron ke proton.
membentuk ikatan kovalen koordinat dalam prosesnya. Asam Lewis yang dihasilkan memiliki muatan +1 yang berkaitan dengannya. Contoh lain reaksi di mana ion H positif bertindak sebagai asam Lewis adalah reaksinya dengan amonia NH3 membentuk ion amonium NH4 positif. Dalam reaksi ini, proton menerima pasangan elektron dari atom nitrogen, termasuk dalam molekul amonia. Pembentukan ikatan kovalen koordinat antara keduanya menghasilkan pembentukan hasil aduk Lewis, kation amonium. Reaksi antara ion fluorida dan baron trifluorida, reaksi ini menampilkan pembentukan ikatan koordinat antara anion fluorida F negatif dan baron trifluorida BF3. Di sini F negatif bertindak sebagai donor pasangan elektron, sedangkan BF3 menerima pasangan elektron. Reaksi antara asam dan basa Lewis menghasilkan pembentukan hasil aduk dengan rumus kimia BF4 negatif. Indikator asam basa. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan basa. Hal ini terjadi karena larutan basa mengandung ion hidroksida OH- yang bereaksi dengan kertas lakmus merah, yang menyebabkannya berubah menjadi biru. Derajat keasaman pH. Derajat keasaman pH adalah ukuran kuantitatif tingkat keasaman atau suatu kebasaan dalam suatu larutan, dinyatakan dalam skala pH. Rentang skala pH, pH kurang dari 7 menunjukkan larutan bersifat asam. Semakin kecil nilai pH, semakin tinggi tingkat keasamannya. pH sama dengan 7 menunjukkan larutan netral. Ini adalah titik tengah skala pH. pH lebih dari 7 menunjukkan larutan bersifat basa atau alkali. Semakin besar nilai pH, semakin tinggi tingkat keasamannya. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan teori asam basa Lewis, yaitu kelebihan teori asam basa Lewis. Yang pertama, teori asam basa yang diusulkan oleh Lewis ini mampu menjelaskan sifat asam dan basa dalam pelarut lain, maupun ketika asam basa tidak memiliki pelarut, sama halnya dengan teori asam basa yang diusulkan oleh Bronsted dan Lowry. Kemudian yang kedua, Lewis dengan teorinya mampu menjelaskan sifat asam dan basa molekul maupun ion yang memiliki pasangan elektron bebas maupun yang menerima pasangan elektron bebas. Contohnya seperti pada pembentukan yang terjadi pada senyawa kompleks. Ketiga, teori asam basa Lewis mampu menerangkan sifat basa yang berasal dari zat organik. Contohnya seperti DNA maupun RNA yang memiliki kandungan atau nitrogen serta memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian, kelemahan teori asam basa Lewis. Yang pertama, ada beberapa asam Lewis tidak memiliki sifat katalitik. Yang kedua, teori asam basa Lewis tidak dapat menjelaskan kekuatan relatif asam dan basa. Kemudian yang ketiga, tidak dapat menjelaskan sifat asam yang tidak dapat menerima donor elektron ataupun tidak memiliki ikatan koordinasi dengan basa. Nah, dari penjelasan teman-teman tadi dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Gilbert Newton Lewis, asam merupakan sebuah molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan basa merupakan sebuah molekul atau ion yang mampu memberikan pasangan elektronnya. Lewis juga mampu menjelaskan teori asam basa dengan menjelaskan sifat asam, basa dalam pelarut baik air atau selain air, serta bahkan mampu menjelaskan sifat asam dan basa tanpa pelarut sekalipun. Dalam teori Lewis tersebut, asam memiliki peran sebagai pasangan elektron H+ saja, melainkan senyawa asam juga dapat berperan sebagai senyawa dengan orbital pada sebuah kulit valensi kosong, contohnya seperti BF3. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi untuk mencari yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.